Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mei bercerita, pernahkah kalian mendengar kisah seorang wanita mapan yang justru jatuh cinta pada seorang pria yang tak punya apa-apa? Mungkinkah seorang dokter bisa memilih menikah dengan gembel? Dan jika iya, kenapa ia lakukan itu? Inilah kisah yang tak banyak orang percaya, namun mampu membuka hati siapapun yang menyaksikan. Malam itu, langit Jakarta diselimuti awan gelap. Rintik hujan perlahan mulai membasahi trotoar dan lampu-lampu jalan terlihat samar tertutup kabut tipis. Seorang wanita muda berseragam dokter berdiri sendiri di tepi jalan raya depan rumah sakit tempat ia bekerja. Namanya Anissa. Wajahnya teduh, rambutnya rapi dibalut jilbab putih, dan di tangannya tergenggam ponsel yang baru saja ia gunakan untuk memesan GrabCar. Namun saat ia sibuk mengecek notifikasi, suara deru motor mendekat dengan cepat. Dalam sekejap, seorang penjamret merampas tas tangannya dan langsung tancap gas. Anissa menjerit kaget dan hampir terjatuh ke aspal. Beberapa orang hanya melirik lalu berlalu. Tapi dari balik keramaian trotoar, muncul sosok tak terduga. Seorang pria bertubuh kurus dengan pakaian lusuh berlari kencang mengejar motor penjamret itu. Pria itu berlari tanpa alas kaki, melintasi genangan air dan menerobos kerumunan kendaraan. Jeritan klakson tak dihiraukannya. Ia berhasil memotong arah motor si jambret, lalu menarik tubuh pengendara hingga terjatuh ke jalan. Tas Anissa kembali berhasil diamankan. Beberapa pengendara menghampiri dan mengamankan si jambret. Sementara itu, pria lusuh itu menyerahkan tas dengan tangan gemetar. Matanya tak berani menatap wajah Anissa, seolah merasa dirinya tak pantas menerima ucapan terima kasih. "Mas, kamu nggak apa-apa? Kamu luka?" tanya Anissa sambil memegangi bahunya. Pria itu hanya mengangguk, kemudian tersenyum singkat. "Saya baik-baik saja. Untung baknya nggak kenapa-kenapa." "Siapa nama kamu?" "Dika, Mbak." Malam itu, Anissa tidak membiarkan Dika pergi begitu saja. Ia mengajaknya ke klinik kecil di dalam rumah sakit untuk merawat luka lecet di lutut dan tangannya. Walau sempat menolak, Dika akhirnya mengiyakan karena bujukan lembut Anissa. Selama menunggu lukanya dibersihkan, mereka sempat berbincang. Anissa terkejut mendengar bahwa Dika hidup di jalanan, tidur di bawah jembatan, dan bekerja serabutan kadang sebagai tukang dorong gerobak di pasar. Namun ada sesuatu dalam diri Dika yang berbeda. Cara bicaranya sopan, tidak berlebihan, dan justru sangat menjaga kehormatan Anissa sebagai wanita. Ia menolak tawaran uang, juga menolak diajak naik mobil saat hendak pulang. Hanya berkata pelan, "Terima kasih Mbak, saya nggak biasa naik mobil. Saya jalan kaki aja." Beberapa hari setelah kejadian itu, wajah Dika terus terbayang di benak Anissa. Setiap ia pulang dari rumah sakit dan melewati tempat kejadian, matanya seolah mencari sosok pria yang telah menolongnya. Dan akhirnya, di sebuah warung kecil dekat jembatan layang, Anissa melihat Dika sedang membantu seorang nenek memindahkan barang jualannya. Pakaian Dika tetap lusuh, tapi senyumnya tulus. Tanpa ragu, Anissa menghampiri dan berkata, "Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin mengajak kamu makan siang. Sebagai teman." Dika tampak kaget. Matanya bergerak gelisah. Tapi akhirnya, ia mengangguk pelan. Hari itu menjadi awal dari kisah yang tak pernah Anissa bayangkan sebelumnya. Kisah yang akan mengubah pandangan banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Pertemuan demi pertemuan pun terjadi. Anissa mulai sering menyempatkan waktu makan siang bersama Dika. Tak peduli panas terik atau bau dari pakaian yang Dika kenakan, Anissa selalu hadir dengan wajah penuh semangat. Ia mendengarkan cerita Dika tentang bagaimana sulitnya bertahan hidup di jalanan, tentang teman-teman sesama tunawisma, dan tentang malam-malam dingin tanpa selimut di bawah jembatan. Tapi yang membuat Anissa semakin tertarik bukanlah kisah sedih itu, melainkan cara Dika melihat dunia. Dalam kesederhanaannya, Dika selalu bersyukur. Ia tak pernah mengeluh, dan tak pernah menyalahkan siapapun atas keadaannya. "Aku percaya, Allah nggak tidur. Walau hari ini kita lapar, besok pasti ada rezeki.
Ucap Dika suatu hari saat mereka duduk di bangku taman kota, berbagi sebungkus nasi uduk. Anissa terdiam. Ia, yang hidup berkecukupan dan dihormati karena statusnya sebagai dokter, justru merasa belajar banyak dari pria yang oleh orang lain hanya dianggap sampah masyarakat. Suatu sore, saat langit mulai mendung, Anissa memberanikan diri bertanya, "Dika, kamu nggak pernah cerita tentang keluargamu?" Dika menunduk. Ada jeda yang lama sebelum ia menjawab. "Aku pernah punya semuanya, Nis. Rumah, keluarga, pekerjaan. Tapi semuanya hilang dalam satu malam karena satu keputusan bodoh. Aku kehilangan segalanya. Sejak itu aku nggak pernah pulang. Aku pilih hidup di jalanan, menebus semuanya dengan cara yang bisa aku lakukan." Anissa menatapnya dalam. Ia tahu, Dika menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya ia ungkapkan. Tapi bukan itu yang penting baginya. Hari-hari terus berjalan. Anissa mulai mengajak Dika datang ke pengajian, bahkan pernah mengenalkannya pada teman-teman kerjanya. Beberapa menertawakannya diam-diam. Tapi Anissa tak peduli. Yang ia tahu, hatinya tenang saat berada di dekat Dika. Suatu malam, Dika menghampirinya dan berkata, "Nis, aku harus jujur. Aku nggak pantas buat kamu. Aku cuma gembel, kamu dokter, kamu terhormat." Tapi Anissa menggeleng pelan. "Kamu menolong aku tanpa pamrih. Kamu menjaga aku tanpa mengganggu. Itu sudah cukup buat aku percaya. Dunia bisa melihat kamu sebelah mata, tapi aku nggak akan." Kalimat itu membuat dada Dika sesak. Tangannya mengepal, matanya basah. Tapi ia hanya berkata lirih, "Kalau kamu yakin, aku nggak akan lari lagi." Malam itu, Anissa pulang ke rumah dengan satu tekad. Ia masuk ke ruang makan, duduk di hadapan kedua orang tuanya, dan berkata, "Ayah, Ibu, aku ingin menikah dengan Dika." Sang ibu terdiam. Sang ayah hanya menatap Anissa tanpa kata. Tapi yang mengejutkan, tak ada amarah, tak ada penolakan. "Kalau dia membuatmu bahagia, kami izinkan. Tapi ayah ingin mengenalnya. Bukan karena status, tapi karena tanggung jawabnya." Anissa mengangguk. Malam itu, langit Jakarta masih diguyur hujan. Tapi hati Anissa terasa hangat, karena untuk pertama kalinya, ia merasa akan melangkah ke arah yang benar. Minggu sore itu, Anissa mengenalkan Dika kepada kedua orang tuanya. Suasana ruang tamu rumah sederhana mereka terasa canggung pada awalnya. Dika datang mengenakan kemeja pinjaman dan celana panjang yang sedikit kedodoran. Tapi ia datang dengan senyum sopan, dan tangan yang mencium punggung tangan ayah dan ibu Anissa dengan penuh hormat. "Apa kabar, Pak? Bu? Terima kasih sudah mau menerima saya di sini," ucap Dika pelan. Ayah Anissa, Pak Darman, hanya tersenyum tipis sambil mengangguk. Ibu Anissa lalu mempersilakan mereka duduk dan menyuguhkan teh hangat. Suasana menjadi hangat setelah beberapa percakapan ringan. Dika tak banyak bicara, tapi ketika ditanya, jawabannya selalu jujur dan tegas. Ia mengaku bahwa hidupnya sekarang serba kekurangan, bahkan tak punya tempat tinggal tetap. Tapi ia berjanji satu hal. "Pak, Bu, saya mungkin tidak punya apa-apa sekarang. Tapi saya akan mati-matian menjaga dan melindungi Anissa. Saya nggak akan membiarkan dia menangis karena saya." Ucapan itu membuat sang ibu menunduk sambil mengusap matanya. Pak Darman hanya menatap dalam, lalu berkata, "Kita tidak menilai orang dari berapa banyak hartanya, Di. Tapi dari keberaniannya menjaga amanah. Kalau kamu berani pegang janji itu, kamu bisa jadi bagian dari keluarga ini." Dika menunduk dan menjawab mantap. "Insya Allah, saya siap, Pak." Hari-hari berikutnya menjadi persiapan menuju hari pernikahan. Anissa tetap bekerja di rumah sakit seperti biasa, sementara Dika mulai membantunya membereskan beberapa keperluan pernikahan. Meskipun hanya dari hal-hal kecil, ia tak ingin menjadi beban. Namun kabar itu mulai menyebar. Rekan-rekan kerja Anissa mulai bergunjing. Masa dokter lulusan luar negeri nikah sama gembel? Dia cantik, muda, punya karir, kenapa malah nikah sama orang jalanan? Anissa mendengar semuanya. Tapi ia tetap tenang.
Hanya satu hal yang membuatnya kuat. Kepercayaan kepada Allah dan keyakinan pada niat baik hatinya. Sampai akhirnya hari itu tiba. Hari yang menjadi saksi kekuatan cinta dan kejujuran. Hari pernikahan Anissa dan Dika. Gedung pernikahan dipenuhi para tamu dari berbagai kalangan. Banyak teman sejawat Anissa hadir, para dokter, perawat, bahkan direktur rumah sakit tempatnya bekerja. Semua duduk rapi dengan pakaian formal yang mahal. Namun mereka mulai saling berbisik dan tertawa pelan saat melihat Dika naik ke pelaminan dengan jas sederhana dan sepatu yang tampak murahan. Yakin itu suaminya? Kok kayak pengemis naik pelaminan? Jangan-jangan dia lagi main sinetron? Tawa dan cibiran makin menjadi-jadi. Tapi Dika tetap diam, menunduk, dan menggenggam tangan Anissa erat. Anissa, dengan mata yang tenang, menatap para tamunya. Ia tahu hari itu akan datang. Tapi ia tak pernah gentar. Dan saat ijab kabul selesai, tepuk tangan menggema. Namun beberapa tamu tetap menyeringai. Salah satu tante yang duduk di barisan depan bergumam keras. Duh, malu deh. Dokter zaman sekarang seleranya gembel. Bisik-bisik itu membuat suasana jadi tak nyaman. Tapi tak ada yang menyangka, Dika akan mengambil mikrofon dan berdiri di hadapan semua orang. Tangannya gemetar. Tapi suaranya perlahan meninggi. Maaf, saya ingin bicara sebentar. Semua mata tertuju pada Dika. Tangannya memegang erat mikrofon, dan langkahnya maju perlahan ke tengah panggung. Jemarinya sedikit gemetar, tapi sorot matanya tak lagi ragu. Beberapa tamu masih tersenyum mengejek. Beberapa lainnya mulai berbisik. Penasaran apa yang akan dilakukan oleh pria yang mereka kira hanya gembel jalanan itu. Saya tahu. Dika membuka suara dengan nada yang tenang. Saya bukan laki-laki yang kalian harapkan berdiri di samping Anissa. Saya tahu penampilan saya membuat kalian merasa aneh, bahkan mungkin jijik. Sejenak ia berhenti, lalu mengarahkan pandangannya ke kursi-kursi tamu terdepan. Kalian tertawa, mencibir, dan menganggap saya tidak pantas. Tapi izinkan saya memperkenalkan siapa saya sebenarnya. Ruangan menjadi hening. Nama saya Dika Alfarizi. Saya bukan hanya seorang gelandangan, seperti yang kalian pikirkan. Saya adalah pemilik dan direktur utama Yayasan Kesehatan yang bekerja sama dengan rumah sakit tempat istri saya bertugas. Saya juga salah satu penyumbang dana terbesar dalam pengembangan teknologi bedah rumah sakit itu. Selama 2 tahun terakhir, saya menyamar dan hidup di jalanan untuk memantau secara langsung bagaimana pelayanan sosial dan kesehatan menyentuh masyarakat yang tak mampu. Beberapa tamu terbelalak. Seorang pria tua menjatuhkan gelas tehnya. Seorang wanita muda buru-buru menunduk malu. Saya memilih menyamar karena saya ingin memahami, bukan hanya lewat angka di laporan, tapi lewat mata dan luka mereka yang hidup dalam penderitaan. Dika menarik napas panjang. Suaranya mulai menggetar. Sampai suatu malam, saya bertemu perempuan ini, yang tak pernah menilai saya dari pakaian atau tempat tinggal saya. Dia mengobati luka saya, menyapa saya dengan nama, bukan dengan hinaan. Dan saat saya ingin pergi karena merasa tidak pantas, dia menahan saya. Dia percaya, saat tak ada orang lain yang percaya. Anissa menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya berdiri di sini bukan karena belas kasihan, bukan karena pencitraan. Tapi karena wanita di samping saya ini, telah menyelamatkan hidup saya. Dan hari ini, saya bersumpah, akan mengabdikan hidup saya untuk membahagiakannya. Suasana hening begitu pekat. Tak ada tawa. Tak ada bisikan. Semua membisu. Lalu perlahan, dari barisan tengah, seorang tamu berdiri. Seorang pria berkemeja biru, kepala bagian rumah sakit tempat Anissa bekerja. Dika Alfarizi. Astagfirullah, saya pernah bertemu Anda saat rapat Dewan Yayasan. Tapi, saya tidak mengenali Anda dengan penampilan seperti itu. Dika tersenyum kecil. Tiba-tiba, tepuk tangan mulai terdengar dari sisi kanan ruangan. Diikuti beberapa tamu lain yang berdiri dan menunduk, meminta maaf. Maafkan kami. Maaf sudah meremehkan. Dika hanya mengangguk. Tapi saat itu, ia tidak lagi bicara.
Ia melangkah kembali ke samping Anissa, menggenggam tangannya, dan hanya berbisik, "Terima kasih sudah percaya." Mata Anissa tak sanggup menahan air mata. Dan untuk pertama kalinya hari itu, semua tamu undangan berdiri, bukan untuk mengejek, tapi memberi hormat. Suasana ruangan berubah drastis. Yang tadinya penuh dengan tawa sinis dan bisikan menyakitkan, kini hanya terdengar desahan penyesalan dan suara orang-orang menunduk malu. Beberapa tamu mulai menyalami Dika dan Anissa dengan wajah yang berubah 180 derajat. Bahkan beberapa dokter senior dari rumah sakit tempat Anissa bekerja menyeka ujung mata mereka, merasa malu karena telah ikut meremehkan pasangan itu. Seorang tante berkalung mutiara, yang tadi siang dengan lantang mencibir di depan barisan tamu, kini menghampiri sambil menunduk dalam-dalam. "Maafkan tante ya, Nis." Tante menilai dari luarnya saja. Tante malu. Anissa tidak menjawab, hanya menggenggam tangan wanita itu. Ia tahu hari ini bukan tentang pembalasan dendam, tapi tentang menunjukkan bahwa cinta sejati tak mengenal jabatan, harta, atau penampilan luar. Di sisi lain, kepala rumah sakit yang juga hadir di pernikahan itu, menghampiri Dika. Pria itu sebelumnya menatap Dika dengan curiga, bahkan sempat menghindari kontak mata. "Saya benar-benar tidak tahu kalau Anda adalah pemilik yayasan yang membiayai riset kami tahun lalu. Saya mohon maaf atas sikap kami." Dika menjawab dengan pelan, "Saya tidak menyamar untuk mencari penghormatan. Saya hanya ingin tahu, masih adakah manusia yang menilai dari hati?" Wajah kepala rumah sakit itu memerah. Tak lama kemudian, acara pernikahan dilanjutkan. Tapi kali ini dengan suasana yang sangat berbeda. Tamu-tamu yang tadinya ingin pulang cepat, kini justru bertahan dan ikut larut dalam suasana. Beberapa bahkan ikut membantu menyajikan makanan kepada para undangan lain. Ada pula yang secara spontan memuji kesederhanaan dekorasi dan keberanian Anissa dalam memilih pasangannya. Dika hanya duduk di pelaminan, sesekali tersenyum tipis. Ia tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Tapi hari itu, ia tahu, ada hal yang harus ia terima, demi menunjukkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh baju atau sepatu. Sementara itu, Anissa mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat dada Dika hangat. "Aku nggak pernah ragu, Kak. Bahkan kalau kamu tetap jadi gembel seumur hidup pun, aku akan tetap pilih kamu." Dika menoleh, matanya menatap dalam ke arah wanita yang kini sah menjadi istrinya. "Dan aku nggak akan sia-siain itu, Nis." Di pojok ruangan, kamera dokumentasi menangkap momen itu dengan jelas. Pelaminan yang sederhana, dua insan dengan pakaian biasa, tapi dengan tatapan yang tak bisa dibeli dengan uang. Hari itu, bukan hanya pernikahan yang terjadi, tapi juga pelajaran berharga bagi semua yang hadir. Tentang bagaimana cinta yang jujur bisa membungkam 1000 hinaan. Dan tentang satu pria, yang dari jalanan, membuktikan bahwa harga dirinya jauh lebih tinggi dari penilaian manusia. Beberapa minggu setelah pernikahan, kehidupan Anissa dan Dika berjalan dengan cara yang tak biasa. Mereka tidak tinggal di apartemen mewah, tidak pula menempati rumah warisan orang tua. Mereka memilih menempati rumah kecil di pinggiran kota, rumah sederhana yang dibeli Dika secara diam-diam sejak 2 tahun lalu, namun tak pernah ia tempati. "Kenapa kamu nggak tinggal di sini dari dulu?" tanya Anissa saat mereka mulai membongkar kardus dan menatap perabot. Dika tersenyum, menaruh sebuah bingkai foto kosong di atas rak. "Aku nunggu rumah ini diisi sama orang yang bisa bikin aku pulang, dan sekarang kamu orangnya." Hari-hari mereka dipenuhi kebersamaan yang sederhana. Anissa tetap bekerja di rumah sakit, sementara Dika kembali menjalankan perannya di yayasan sosial miliknya. Namun bedanya, kini ia tak lagi menyamar sebagai gelandangan. Ia justru mempekerjakan puluhan orang dari kalangan yang pernah hidup di jalanan, seperti dirinya dulu. Tiap sore, Anissa sering datang ke kantor yayasan itu, menyapa anak-anak yang diberi beasiswa, memeriksa kesehatan ibu-ibu yang datang berobat gratis, dan sesekali mendampingi Dika dalam rapat kecil dengan tim relawan. Satu malam, di teras rumah mereka, Anissa duduk bersandar pada pundak Dika. "Aku baru tahu, kamu dulunya hampir jadi direktur di perusahaan besar."
Dika tersenyum tipis. Iya. Tapi kehilangan seseorang yang aku sayangi bikin aku mundur dari semuanya. Aku merasa hampa, dan gak tahu untuk apa aku hidup. Sampai aku pilih jalan itu, turun ke bawah, menyamar jadi yang termiskin, supaya aku ngerti arti hidup yang sesungguhnya. Anissa mengangguk pelan, menggenggam tangan suaminya erat. Aku juga baru ngerti, bahwa orang paling berhati bersih justru kadang ditemukan di tempat yang paling kotor. Mereka tertawa kecil, menatap langit yang mulai berbintang. Namun bukan berarti semuanya berjalan mulus. Masih ada beberapa rekan kerja Anissa yang bersikap dingin. Masih ada tetangga yang memandang sinis, seolah tak percaya bahwa seorang dokter menikah dengan orang yang pernah hidup di emperan. Tapi Anissa sudah kebal. Dan Dika sudah terlalu sering menerima lebih dari sekadar tatapan sinis. Satu kali, seorang tamu dari rumah sakit mengunjungi rumah mereka. Seorang dokter spesialis senior yang dikenal dengan mulut tajamnya. Anissa, saya masih nggak habis pikir. Kamu cantik, pintar, mapan, kenapa kamu rela hidup seperti ini? Anissa hanya menatap pria itu, lalu menoleh ke arah Dika yang sedang mengajari anak-anak menggambar di halaman rumah. Karena ini bukan tentang apa yang aku relakan, tapi tentang siapa yang membuatku merasa cukup. Dokter itu terdiam. Tak ada balasan. Hanya tatapan lama yang akhirnya berakhir dengan gumaman lirih. Kalian luar biasa. Setahun berlalu sejak hari pernikahan yang menggemparkan itu. Rumah kecil Anissa dan Dika kini tak hanya jadi tempat tinggal, tapi juga jadi pusat kegiatan sosial kecil-kecilan yang setiap minggu dipenuhi tawa anak-anak dan ibu-ibu dari lingkungan sekitar. Dika membangun klinik gratis di samping rumah. Ia mendanainya sendiri dari hasil kerjasama yayasan miliknya dengan beberapa lembaga sosial internasional. Dan klinik itu dipimpin langsung oleh Anissa. Setiap pagi, Dika menyambut pasien yang datang, membantu menata kursi, bahkan menyiapkan teh untuk para lansia. Ia tidak duduk di balik meja sebagai pemilik yayasan. Ia tetap seperti dulu, sederhana, ringan tangan, dan tak pernah menyebut siapa dirinya sebenarnya. Tapi masyarakat mulai tahu bahwa pria yang dulu mereka anggap pengemis jalanan, ternyata adalah tulang punggung dari puluhan program kemanusiaan di kota itu. Dika kini disebut sebagai dermawan diam-diam, yang tak pernah ingin difoto, tak pernah ingin dipuji. Meski begitu, Dika tetap tidak berubah. Ia masih suka memakai sepatu bekas, masih naik motor tua ke pasar, dan masih menyapa tukang parkir dengan senyuman hangat. Baginya, harta adalah alat, bukan identitas. Anissa sendiri makin disegani. Bukan hanya karena profesinya, tapi karena keteguhan dan kesetiaannya. Ia menjadi simbol perempuan cerdas yang tidak terjebak pada kemewahan semu. Beberapa media lokal bahkan menulis kisahnya, tapi ia selalu menolak diwawancara panjang. Cukup orang tahu bahwa kami bahagia, jawabnya singkat. Suatu sore, di hari libur, Dika dan Anissa duduk di halaman rumah. Mereka menikmati teh hangat sambil melihat anak-anak bermain di pelataran. Kadang aku masih nggak percaya, Nis, dulu aku tidur di emperan toko, sekarang aku di sini, duduk di rumah sendiri, bersama istri yang luar biasa. Anissa tertawa kecil. Dan aku juga nggak nyangka, pria yang pernah aku kira cuma penolong biasa, ternyata guru hidupku. Dika menoleh, menatap wajah Anissa lekat-lekat. Kalau bukan karena kamu percaya waktu itu, mungkin aku masih di jalanan sampai sekarang. Anissa hanya tersenyum dan menyandarkan kepala di bahu suaminya. Tak jauh dari mereka, seorang anak kecil memanggil, "Om Dika, bantuin dong main layangan." Dika berdiri, menepuk bahu istrinya, lalu berlari kecil menuju anak-anak itu. Dan di belakangnya, Anissa menatapnya sambil membatin dalam hati, bahwa cinta sejati tidak perlu mewah. Ia hanya butuh dua orang yang saling percaya, saling menjaga, dan saling tumbuh. Dari jalanan, ke pelaminan, hingga jadi panutan. Itulah kisah mereka.